Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aflatul Hilif, absen 4. Perkenalkan, nama saya Bagus Aryana Devon Tangguh Hakim, absen 6. Perkenalkan, nama saya Khairul Kartasafira, absen 20. Perkenalkan, nama saya Sinta Junian Belini, absen 34. Sebelum kita akan memulai untuk menceritakan kisah seorang ulama besar di Indonesia, yaitu Sunan Ampel, mari kita bersolawat terlebih dahulu sebagai pembuka. 1, 2, 3. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Berangkat sekolah di hari Senin. Kukira upacara, ternyata Ampel. Di sini kami akan ceritain Kisah tentang Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah seorang wali yang menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa. Nama asli beliau yakni Raden Rahmat. Raden Rahmat lahir pada tahun 1401 Masehi dan datang ke Pulau Jawa pada tahun sekitar 1443 Masehi. Ia merupakan putra kandung dari Maulana Malik Ibrahim, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sunan Gresik. Sunan Ampel menjadi pemimpin Wali Songo untuk menggantikan ayahnya yang telah meninggal pada tahun 1419 dan mempunyai ibu yang bernama Dewi Chandra Wulan. Rahmat hidup pada zaman Majapahit yang mengalami kemunduran drastis pasca ditinggal wafat Mahapati Gajah Mada dan Prabu Hayam-Wuruk. Mahapati terpecah karena terjadinya banyak perang saudara dan pembayar pajak yang tidak sampai ke kerajaan. Berdasarkan situasi tersebut, kerajaan akhirnya memanggil Raden Rahmat yang terkenal sebagai orang yang mendidik di kalangan masyarakat. Pada abad Diponegoro disebutkan bahwa akhirnya Raden Rahmat memiliki pengaruh yang cukup besar di kerajaan Majapahit. Meskipun Raja Brawijaya menolak masuk Islam, namun ia memberikan leluasa kepada Raden Rahmat untuk mengajarkan Islam kepada rakyatnya, asalkan dilakukan dengan tanpa paksaan. Kemudian Raden Rahmat dinikahkan dengan Nyi Agung Manila, putri Bupati Tuban. Sejak saat itulah gelar kerajaan melekat di depan namanya, diperlakukan sebagai keluarga keraton Majapahit dan semakin disegani oleh masyarakat. Ada beberapa hal yang mempengaruhi berkembangnya agama Islam di kerajaan Majapahit, yaitu Sunan Ampel tidak memaksakan untuk menganut agama Islam. Sunan Ampel juga mengajar tentang adab, norma, dan nilai-nilai Islam kepada kerajaan Majapahit. Sunan Ampel mengajarkan dengan lembut dan tanpa paksaan, tanpa kekerasan, dan dakwahnya dilakukan dengan cara mengundang tanpa menyuruh. Hal yang harus diperhatikan dalam generasi saat ini yaitu agama Islam tidak pernah melakukan kekerasan, melainkan agama Islam membawa misi perdamaian. Kemudian Raden Rahmat mendirikan sebuah pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan untuk mengajarkan agama Islam kepada masyarakat. Beliau tidak memaksakan ajaran-ajaran lama untuk dihapuskan, justru beliau menjadikannya sebagai sarana untuk mengajarkan agama Islam. Salah satu ajaran yang beliau ajarkan yaitu ajaran Mohlimo. Mohlimo berasal dari kata bahasa Jawa yaitu moh yang artinya tidak mau dan limo yang artinya 5. Artinya, ajaran ini melarang kita untuk melakukan hal yang tercela. 5 hal tersebut yaitu yang pertama, moh main, yaitu tidak mau berjudi, mengundi nasib atau memasang taruhan. Yang kedua, moh ngombe,
yaitu tidak mau memabuk-mabukkan dan meminum minuman keras. Yang ketiga yaitu moh maling, artinya kita tidak boleh mencuri atau menggunakan barang milik orang lain. Yang keempat, moh madat, artinya kita harus menjauhi merokok dan menggunakan hal-hal yang memabukkan. Yang kelima yaitu moh madon, yaitu kita tidak boleh mempermainkan perempuan selain istri kita. Simpulannya adalah Sunan Ampel dapat menyebarkan agama Islam di Surabaya karena adanya hubungan baik antara Champa dan Majapahit. Sunan Ampel terkenal sebagai orang yang ramah. Keramahannya inilah menjadi metode tersendiri dalam menyebarkan agama Islam. Pulang sekolah lalu bermain, makan sendiri tanpa disuapin, penghilang lelah nonton Upin Ipin. Bila salah mohon dimaafin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.